Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Arfandi. Kali ini kita akan memasuki bab ke-9 ya teman-teman, yaitu managing file. Jadi kita akan mempelajari 10 materi di sini, yaitu struktur directory dan lainnya. Kurang lebih ada 10 materi ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu struktur directory pada Linux. Jadi untuk struktur directory yang paling tinggi yaitu kita sebutnya yang slash ini root ya teman-teman. Jadi di atas root tidak ada lagi. Lalu di bawah root ini ada banyak teman-teman, tapi teman-teman nggak usah bingung sama bin, sbin, var dan lain-lain, karena kita untuk basic kita cukup mengetahui home dan usr saja teman-teman. Jadi USR ini adalah tempat untuk menyimpan aplikasi yang telah kita install ya teman-teman. Kalau kita di Windows itu namanya program file ya teman-teman. Kita masuk ke C, ini ya teman-teman, yang program file. Ini itu USR ya teman-teman, untuk menyimpan aplikasi yang diinstal ya teman-teman. Oke. Lalu untuk home sendiri ini itu untuk menyimpan user kita ya teman-teman. Oke, lalu ada satu lagi sebenarnya di sini, yaitu etc. etc itu untuk menyimpan semua konfigurasi yang telah kita buat teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuat web server dan melakukan konfigurasi, itu semua konfigurasinya akan disimpan di etc ya teman-teman. Kita masuk saja misal di maaf teman-teman, benar. Kita masuk saja ke file. Nah, ketika masuk file kita langsung akan diarahkan ke home ya teman-teman. Dan di sini ada banyak yang lainnya ya teman-teman. Untuk melihat user kita di mana, kita masuk ke other location. Nah, kita masuk yang ke slash ini ya teman-teman, yaitu root. Kita masuk, lalu kita pilih yang home ya teman-teman. Nah, di sini ada satu user, yaitu punya saya, Arfandi. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Kita akan masuk ke navigasi pad ya teman-teman. Jadi navigasi pad itu perintah dasar yang sering digunakan ya teman-teman. Kita masuk ke terminal dulu. Jadi navigasi pad ini digunakan misal kita mau ngecek kita di mana ya teman-teman, kita pilih pwd. Kita di home/arfandi ya teman-teman. Saya ls dulu, isinya apa lagi. Sini ada di home itu kita ada desktop, dokumen, download dan lain sebagainya teman-teman. Kita akan coba masuk ke directory dokumen ya teman-teman. Kita cd dokumen. Oke, ketika kita pwd, oke, kita sudah di /home/arfandi/dokumen ya teman-teman. Kita cd. Nah, ketika kita pwd di sini, kita akan berada di home/arfandi ya teman-teman. Kenapa tidak ada ininya? Karena yang lambang home di root itu kita harus masuk dulu ke cd/root. Nah, ini kita sudah berada di home root ya teman-teman. Kita keluar dulu.
Jadi ini adalah kita sudah berada di home ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu absolute versus relative path. Jadi absolute path itu memasuki directory dengan slash, dan relative path itu memasuki directory tanpa slash. Oke, kita langsung saja akan mempraktekkan bedanya absolute dan relative path. Jadi ketika kita menggunakan absolute path, kita harus menggunakan slash di depannya agar bisa lompat directory ya teman-teman. Misalnya ketika kita berada di home, kita ingin memasuki bin, itu harus melalui USR lalu ke bin ya teman-teman. Itu adalah relatif, tapi kita bisa langsung dari home langsung ke bin dengan absolute path ya teman-teman. Kita langsung praktek saja. Misalnya kita ingin masuk ke ls dulu, kita lihat etc. Misalnya kita mau ke Apache 2, kita bersihkan dulu ya teman-teman. Kita masukkan cd /etc/apache 2. Oke, di sini kita berhasil. Jika kita pwd, kita sudah masuk ke Apache 2 ya teman-teman. Kita cd lagi. Dan ketika kita tidak menggunakan absolute path, misal kita cd Apache 2, itu tidak bisa ya teman-teman. Kita harus melalui etc dulu. Jadi kita cd etc cd/etc. Oke, kita sudah memasuki etc. Lalu kita baru ke cd Apache 2. Nah, ini namanya relative path ya teman-teman. Jadi kita langsung lanjut saja ke materi yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu special character. Kita bersihkan dulu ya teman-teman. Jadi untuk special karakter yang pertama itu ada yang seperti ombak ini, yaitu adalah untuk menandakan keberadaan kita, yaitu di home directory ya teman-teman. Lalu karakter spesial yang kedua adalah dolar, seperti ini. Jadi dolar ini hak akses kita terhadap file, ini adalah user biasa. Lalu special karakter yang ketiga yaitu pagar atau root. Ini digunakan untuk hak akses root ya teman-teman, yaitu hak akses tertinggi di Linux. Kemudian ada ls titik. Jadi ls titik itu untuk melihat semuanya. Misal kita masuk ke dokumen dulu ya teman-teman. Lalu kita ls titik. Kita harus masuk ke su dulu. Misalnya kita ls, kita masuk ke dokumen, kita cd slash dulu, kita ls, kita masuk ke etc misal. Nah, di sini kita ls titik, ini akan menampilkan semua isi yang ada di itu ya teman-teman, yang ada di etc ya teman-teman. Misal kita masuk lagi ke cd Apache 2. Oke, kita sudah masuk. Nah, yang terakhir, spesial karakter terakhir yaitu titik 2 ya teman-teman. Misal kita titik 2, maaf, ls titik 2, itu kita akan melihat lagi yang di dalam ini ya teman-teman. Nah, kita cd titik 2, kita akan kembali lagi ke atas ya teman-teman. Jadi spesial karakter ini kita sudah bahas ya teman-teman.
Oke, kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu membuat file dengan perintah touch ya teman-teman. Langsung saja masuk ke Debian kita. Misal kita mau buat ls, di sini belum ada file yang saya buat ya teman-teman. Misalnya kita buat touch.txt, ketika kita ls. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita cocokkan dengan yang file di sini. Kita masuk ke home. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Ketika kita juga bisa menggunakan absolute path yang sudah saya ajarkan tadi ya teman-teman. Misal kita mau buat di dokumen ya teman-teman. Kita tinggal ketik saja touch dokumen slash misal b.txt gitu ya teman-teman. Saya enter. Ketika saya ls documents. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Apakah sudah ada? Kita cocokkan dengan yang di file. Kita masuk ke dokumen. Nah, sudah ada teman-teman. Kita sudah berhasil. Kita akan memasuki materi yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu perintah ls advance ya teman-teman. Oke, kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu perintah ls advance ya teman-teman. Kita masuk ke Debian dulu ya teman-teman. Saya login dulu. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke terminal. Kita masuk. Misal kita ls saja, ini akan menampilkan isi dari /home/user ya teman-teman. Jika kita ls min l, ini akan menampilkan detail dari directory maupun file yang ada di home/home/user ya teman-teman. Ini seperti contohnya, ini ada desktop, dokumen, ini ada tanggal dibuatnya ya teman-teman, atau tanggal terakhir di aksesnya. Oke, kita lanjut, yaitu ls min a. Ini untuk melihat directory yang tersembunyi ya teman-teman, yaitu ciri-cirinya depannya ada titik ya teman-teman. Yang ini kita juga bisa menggabungkan keduanya dengan perintah ls min la ya teman-teman. Ini untuk melihat directory yang tersembunyi dan juga untuk melihat detail dari directory ataupun file tersebut ya teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu membuat directory dengan perintah mkdir ya teman-teman. Kita klik dulu di sini. Misal saya ingin membuat sebuah directory dengan nama mkdir, kita beri nama direct1 saja teman-teman. Kalau kita ls, oke, kita sudah berhasil membuat directory ya teman-teman. Di sini gimana jika kita ingin membuat directory di dalam directory ya teman-teman, yaitu dengan cara misal saya ingin membuat mkdir dir1, lalu ulangi /dir2, ulangi lagi /dir3. Oke, kita akan ls. Kalau kita ls dir1, itu ada dir2, dan jika kita masuk ke dir2 dulu. Jika kita masuk ke dir2 lalu kita ls, ini akan ada dir3 ya teman-teman. Kita cocokkan dulu pada file. Oke, misal kita cocokkan, saya pindah dulu di sini. Ini di sini misal kita klik dir1, di dalamnya akan ada dir2 ada dir3 ya teman-teman.
Oke, kita lanjut saja ke materi yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu perintah CP. Jadi perintah CP ini digunakan untuk mengcopy file ya teman-teman. Misal kita cari dulu ya teman-teman. Misal saya mau mengcopy file, kita misal bikin file dulu ya teman-teman. Kita mau bikin file di dokumen slash kita ls documents, itu ada b.txt dan d ya teman-teman. Misal kita ingin mengcopy b.txt ini ke directory home/user ya teman-teman, kita masukkan perintah cp, kita masukkan dengan absolute path ya teman-teman, cp documents slash b.txt ke slash arfandi ya teman-teman. Kita enter. Oh maaf, di sini terjadi kesalahan. Misal kita gunakan titik saja teman-teman. Oke, kita ls dan di sini b.txt sudah berhasil kita copy ya teman-teman. Jadi kita menggunakan absolute path ya teman-teman. Oke, misal kita ls min la, teman-teman ketinggalan ya. Jadi untuk membedakan directory dengan file, yaitu yang pertama itu yang directory pasti depannya itu D ya teman-teman. Ini kita bisa lihat dan juga warnanya biasanya biru ya teman-teman. Kita bersihkan dulu. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu perintah mv. Jadi mv digunakan untuk merubah maupun memindahkan file maupun directory ya teman-teman. Misal ini saya mau mengganti a.txt, saya ganti jadi present.txt. Kita enter, kita ls dan benar sudah terganti ya teman-teman a.txt nya. Kita cocokkan dengan file. Oke, di sini A-nya sudah terganti ya teman-teman. Nah, kalau kita ls documents, sini masih ada b.txt dan d ya teman-teman. Jika saya ingin memindahkan d ke directory home/user, gimana caranya? Jadi kita ketik mv, kita menggunakan absolute path ya teman-teman, dokumen/d. Kita mau pindah mana, kita ke titik saja, langsung saja kita enter dan benar saja ini sudah muncul ya teman-teman di /home/user. Jadi ketika kita ls, ini yang D sudah muncul dan kita lihat di dokumen itu sudah pindah ya teman-teman. Ini untuk memindah. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perintah rm. Jadi perintah rm ini adalah remove atau untuk menghapus ya teman-teman. Jadi misal kita ingin menghapus b.txt, kita cukup perintah rm b.txt ya teman-teman. Oke, di sini b sudah hilang. Ketika kita ls, itu sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Gimana untuk menghapus directory? Misal kita menggunakan perintah rmdir atau singkatan remove directory ya teman-teman. Jadi rmdir, misal saya ingin menghapus direct 1. Oke, direct 1 sudah berhasil kita hapus. Kita ls sudah tidak ada ya teman-teman. Kalau saya rmdir dir 1 itu tidak akan bisa ya teman-teman. Karena apa? Karena di dalam dir 1 itu ada dir 2
dan di dalam dir 2 itu ada dir 3 ya teman-teman. Jadi kita harus menghapus direktori 3 kemudian 2 lalu baru kita bisa menghapus direktori 1 karena syarat untuk menghapus direktori itu harus kosong ya teman-teman. Dengan perintah kita masuk dulu rmdir dir 1 slash dir 2 slash dir 3 ya teman-teman. Kita enter. Ketika kita ls, ini sudah masuk ya teman-teman, sudah hilang ya teman-teman. Kita cek dengan cd dir 1 kemudian cd dir 2 mau salah tipe teman-teman. Ketika kita ls, ini sudah hilang ya teman-teman, sudah kosong. Kemudian kita bisa cd, kita bisa lanjut yaitu rmdir dir 1 slash dir 2. Kita enter. Ketika ls dir 1, ini sudah kosong ya teman-teman. Jadi kita bisa menghapus direktori 1 rmdir 1. Oke, ketika kita ls, ini sudah tidak ada dir 1 ya teman-teman. Oke, mungkin segitu saja video saya pada bab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.